Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidya Azrasih Sofia dengan NIM 221320626. Di sini saya akan menjelaskan penerapan ilmu fisika dalam bidang pertambangan. Sebelum itu, apa sih ilmu fisika? Mari kita lanjut. Nah, ilmu fisika itu kita sebelumnya sudah mempelajari dari SMA, SMP, dan SMA. Nah, sekarang kita akan mengulang lagi apa sih fisika itu. Fisika itu ada secara umum dan secara ahli. Nah, secara umum, fisika sering diartikan sebagai ilmu yang mempelajari materi atau zat yang meliputi sifat fisis, komposisi, perubahan, dan energi yang dihasilkannya. Nah, dari sini kita semua dapat mendapatkan gambaran bahwa bidang kajian dari ilmu fisika ini adalah segala materi yang ada di dalam semesta. Itulah sebabnya mengapa fisika juga disebut sebagai ilmu alam. Menurut para ahli, salah satunya dari Herbert Druckes 1984, fisika merupakan ilmu yang menguraikan dan menganalisa struktur dan peristiwa-peristiwa dalam alam, teknik, dan dunia di sekeliling kita. Di dalam pada itu akan ditemukannya aturan-aturan atau hukum-hukum dalam alam yang mungkin dapat menerangkan gejala-gejalanya berdasarkan struktur logika antara sebab dan akibat. Apa saja sih penerapan fisika dalam tambang atau dalam bidang pertambangan? Salah satunya yaitu fisika dalam eksplorasi tambang. Nah, sebelum kita lanjut, apa sih eksplorasi? Eksplorasi merupakan penyelidikan awal di bidang pertambangan yang bertujuan untuk mengetahui potensi mineral atau bahan galian di suatu wilayah penelitian. Hasil sebuah eksplorasi biasanya berupa karakteristik bahan tambang, sebaran mineral, atau jumlah cadangan mineral, atau disebut juga geofisika. Nah, apa sih geofisika itu? Nah, geofisika itu merupakan bagian dari ilmu bumi yang mempelajari bumi menggunakan kaidah atau prinsip-prinsip fisika. Nah, di dalamnya termasuk juga meteorologi, elektrisitas, atmosferis, dan fisika ionosfer. Penelitian geofisika ini untuk mengetahui kondisi di bawah permukaan bumi yang melibatkan pengukuran di atas permukaan bumi dari parameter-parameter fisika yang dimiliki oleh batuan di dalam bumi. Dari pengukuran ini ditafsirkan bagaimana sifat-sifat dan kondisi di bawah permukaan bumi, baik itu secara vertikal dan maupun horizontal. Nah, bidang kajian ilmu geofisika itu meliputi meteorologi, geofisika bumi padat, dan oseanografi. Nah, beberapa kajian contohnya salah satunya yaitu geodinamika yang mempelajari dinamika pergerakan lempeng-lempeng bumi dan eksplorasi seismitik yang digunakan dalam pencarian hidrokarbon. Nah, apa saja sih metode-metode geofisika? Yaitu ada dua, ada metode pasif dan aktif. Apa sih metode pasif? Dilakukan dengan mengukur medan alami yang dipancarkan oleh bumi. Sedangkan metode aktif dilakukan dengan membuat medan gangguan, kemudian mengukur respon yang dilakukan oleh bumi. Medan alami ini yang dimaksud
listrik, dan elektromagnetik bumi, serta radiasi radioaktivitas gempa bumi, dan juga fisika dalam tambang biji besi. Apa sih? Eksplorasi biji besi ini sudah banyak dilakukan oleh berbagai pihak, sehingga diperlukan penyusunan pedoman teknis eksplorasi biji besi. Yang dimaksud ini sebagai bahan acuan sebagai pihak dalam melakukan kegiatan penyelidikan umum dan eksplorasi biji besi primer, agar ada kesamaan dalam melakukan kegiatan tersebut di atas sesampai pelaporan. Ilmu geofisika juga berperan dalam membantu eksplorasi sumber daya alam seperti minyak dan gas bumi, termasuk bahan tambang yang berada di kedalaman 10 km di bawah permukaan bumi. Oleh karena itu, penerapan ilmu ini sangat membutuhkan penguasaan teknologi dan informasi yang tinggi serta SDM yang berkualitas. Nah, ada juga metode geostatistik. Metode ini digunakan untuk membantu dalam perhitungan estimasi sumber daya atau cadangan endapan bahan galian, di mana nilai contoh merupakan realisasi fungsi acak atau statistik spasial. Pada hipotesis ini, nilai merupakan suatu fungsi dari posisi dalam cabakan dan posisi relatif dimasukkan dalam pertimbangan. Kesamaan nilai-nilai ini merupakan fungsi jarak serta saling berhubungan yang merupakan dasar teori statistik spasial. Metode ini jarang dilakukan dalam perhitungan estimasi sumber daya atau cadangan pasir besi. Untuk mengetahui sejauh mana, maka harus diketahui fungsi strukturalnya yang dicerminkan oleh model Sarney-variogramnya. Sekian dulu dari saya, mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.